يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلوات الله وسلامه على رسوله الكريم وحبيبه العظيم سيدنا وحبيبنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Halaman 227. Sebelumnya marilah kita berniat i'tikaf pada ini masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Hadis ke-17 yang berjudul menghormati jiran. Menghormati jiran ini termasuk menunaikan hak kepada jiran tetangga. Bunyi hadisnya an Abi Shuraihin Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi. Rawahu Muslimun. Artinya telah diriwayatkan hadis daripada sahabat Nabi yang bernama Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya barang siapa, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Siapa yang mengaku beriman dengan Allah, mengaku beriman dengan hari akhirat, atau siapa yang merasa beriman kepada Allah, merasa beriman dengan hari akhirat, maka harus dibuktikan keimanannya itu dengan apa? Hendaklah ia berbuat baik kepada jirannya. Tandanya orang yang beriman itu, tanda buah atau cabang daripada keimanannya itu, yaitu dia berbuat baik kepada jirannya. Sekurang-kurang berbuat baik itulah kadang mengganggu, kadang menyakiti kepada jiran, itu sekurang-kurang. Hadis riwayat Imam Muslim. Keterangan: hidup damai, tenang, dan bahagia merupakan idaman setiap individu dalam masyarakat. Individu itu perorangan, artinya setiap orang. Setiap orang dalam masyarakat itu pasti mendambakan hidup damai, rukun, tenang, bahagia. Ke depan hendak ribut ya Allah. Dan hal ini tidak akan tercapai kecuali apabila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Jadi beruntunglah bagi orang yang punya tetangga yang baik. Ada riwayat yang mengatakan al-jar qabla ad-dar. Al-jar qabla ad-dar. Maksudnya itu carilah jiran yang baik sebelum batajak rumah di situ. Kadang carilah nang tanah nang murah ada. Bila kita hendak
begana di tempat itu, berumah di tempat itu, dan kita itu nyaman bahagia, cari tetangga nang baik. Jadi bila di situ pinanya pacangan bisi tetangga kada baik, kada usah batajak rumah di situ aja. Tapi lamun dilihat-lihat tetangga ini pina bagus, akhlaknya, orangnya beriman, berakhlak mulia, nah bagus itu, berumah atau mengontrak di situ. Aljar qabla dar, utamakan jiran, maksudnya cari jiran yang baik sebelum kita batajak rumah di situ, supaya kita di situ berjiran dengan orang baik, betah kita, damai kita, tenang, bahagia. Sekurang-kurangnya dulu jiran yang baik itu kadang mengganggu kita, kadang menyakiti kita. Nah, orang bahari jar dalam sebutkan dalam riwayat, dikisahkan inya nih beilang lawat di rumah kawan, bilang ke rumah kawan, sakanya di rumah kawan ini banyak banget tikus, di rumahnya banyak tikus, budi kayak basarang tuh tikus. Jadi jarak kawan yang ini jakanya pangikam begaduhan kucing, seekong dua ekong. Jadi lamun begaduhan kucing tuh tikus kedua nih bagana di rumah bukahan nih ya. Nah para ujarnya kadanya, aku takut menyakiti jiranku, karena bila aku begaduhan tikus, begaduhan kucing, tadi salah sambat kah? Begaduhan kucing yuk, iyalah, kalau begaduhan tikus tak. Amun aku begaduhan kucing, kena tikus tuh buka kemana? Ke tetangga kalah, kasihan tetanggaku. Nah, sampai kayak itu orang bari. Biar aja aku menyandang betikus di rumahku, asal di rumah tetanggaku jangan betikus. Amun aku begaduhan kucing, kena bagus begaduhan kucing bagus, cuman efeknya si tikus ini kada wani lawan kucing, lalu bukanya ke rumah tetangga. Kasihan tetanggaku, apalagi tetanggaku kena menyalahkan aku, ya gara-gara kucing hikam, habis kam tikus yang di rumah hikam ke rumahku makan ibanihku. Nah, sampai kayak itulah akhlak orang bahari itu, menjaganya nih supaya tenang rumahnya, jangan ada tikus, jangan sampai tikusku nih, maksudnya tikus yang di rumahku nih buka ke rumahnya. Batu pulang ada Nabi bersabda, mana hadisnya nih? Motif. Nah, hadir dari sinilah. Ujar Nabi, iza ramaita, kalau nabinya itulah, iza ramaita kalba jarika faqad azaitahu, atau kama qala Rasul. Iza ramaita, apabila engkau melempar, maksudnya melempar dengan batu, kalba akan anjing, jarika jiran engkau. Contoh misalnya kita bisi tetangga, inya begaduhan anjing. Contoh misalnya tetangga kita nih orang Nasrani, orang Kristen. Kan orang Kristen ini biasanya begaduhan anjing di muka rumah biasa aja. Apabila engkau melempar anjing tetangga engkau dengan batu, faqad azaitahu, itu hakikatnya ikam menyakiti hati tetangga ikam. Menyakiti hati tetangga ikam. Jadi kepada orang yang non muslim, kita bertetangga itu juga ada juga hak jirannya, apa? Ya, jangan menyakiti, jangan mengganggu sampai-sampai lalu misalnya anjingnya di hadapan pelatar kita ambil batu, kita menawak anjing, walaupun kadang-kadang lepas. Inya melihat galian itu, hatinya tersinggung, maka kita berdosa. Walaupun kepada non muslim. Apalagi misalnya ayamnya dipangkung, ayamnya bulik ke rumahnya, patuanannya betisnya timpang atau disimbur banyu panas, itu menyakiti hati tetangga.
yang punya ayam tuh. Walaupun ayamnya memang bersalah, ayamnya berlapas lalu berhira di pelatar kita. Akhlak kita apa? Imbah kita buru ayam khusus sudah simbur banyunya tuh buang ini aja selesai. Selesai kita kada usah kita mencari masalah. Sampai-sampai kita sipakkah atau patahkan kakinya, bulikinya, kalau patah itu menyakiti hati tetangga. Menyakiti hati tetangga. Jadi ibaratnya tuh kita kada usah mencari hual, mencari ribut walaupun memang salah kambingnya, misalnya begedoan kambing behera di pelatar kita, ayamnya behera, kada usah. Akhlak kita nang baik kayak apa? Nang diajarkan dalam Islam, imbah buruk tanpa menyakiti, khusus kita tanpa menyakiti, kita buangi, kita bersihkan najis daripada kotor, selesai. Sebagaimana Rasulullah SAW sidin berjiran dengan siapa? Abu Lahab. Abu Lahab itu setiap hari dia melempar tuh kotoran-kotoran bininya tuh ke pintu rumah Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad kada pernah membalas, kada pernah mencaci maki. Barang aja sidin. Kada denang Nabi Muhammad datang ke rumah Abu Lahab, mau pergi kan bawa kelahi kah? Kada ada. Nah kaita. Amun kita kada tahan, kita nang berpindah. Kerasa kita menyuruh orang berpindah, mun kita kada tahan. Contoh misalnya inya membunyikan musik ke atau lalu nyaring, kita kada kawa guring, kita aja nang berpindah. Jadi jiran yang baik itu bukan sekedar kada menyakiti, tapi menyandang bala, menyandang musibah yang datang dari tetangga. Itu apa? Jiran yang baik tuh. Jiran yang baik itu bukan sekedar kada menyakitinya, tapi apabila inya menyakiti kita, kita menyandang. Amun kita kada tahan, kita berpindah. Itu. Jadi jiran tetangga itu 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, ke samping kanan, samping kiri 40 rumah. Itu jiran tetangga. Nah, kembali kepada hadis tadi. Dan hal ini di sini tadi tidak akan tercapai kecuali apabila seseorang itu mempunyai jiran atau tetangga yang baik. Bukan cuma di dunia lah kita nih nang dianjurkan mencari tetangga yang baik, di akhirat pun kayak itu juga. Maksud di akhirat itu kayak ini. Coba mun kawa kita itu bakubur basampingan atau baparakan mun kubur ulama, kubur orang alim. Jadi ada juga tuh dapat sasawapnya bila orang ziarah, orang baca yasin, insyaallah dapat jatah. Coba kalau kita bajiran mau kuburan orang nang ahli siksa, gedegupan di pohon malaikat, nyamanlah mendengar. Kedengaran sampai ke ini kita misalnya ada kisah wallahu alam bujur kadanya nang video nang viral itu nang di daerah Timur Tengah nang seorang anak kecil, cuman itu sudah balikah wallahu alam bebinian, dibongkar kuburannya masih utuh, masih bersih, padahal sudah setahun lebih kayak itu. Karena ini kisahnya arwahnya nih memimpi abahnya, jarinya nih, bah tolong kubur ulun pindah. Kenapa? Ulun nih bajiran lawan orang nang kada sembahyang kah? Jadi ulun nih terganggu nang orang nang ahli maksiat kah, kada sembahyang kah di higa ulun ini barangnya dipukuli malaikat, ulun terganggu, tolong pindahkan nih kubur ulun. Soalnya lewat mimpi itu abahnya pun membongkar kuburan itu dan kuburan mayatnya masih utuh. Nah hanya mau dikaya hanya di kubur itu dipindah. Nah ibaratnya terganggu juga bila bahigaan lawan nang ahli disiksa,
Tapi lamun bahegaan lawan orang soleh, ya kalau nah bagus ya. Jadi di dunia kah, di kubur kah, apalagi di akhirat bila kita bajiran lawan orang baik nyaman kita. Nah, kebaikan jiran sangat besar. Artinya dalam kehidupan kita. Alhamdulillah kalau kita nih bajiran orang yang peduli di sekitar kita. Bila kita kematian siapa nama membantu kita mengada jiran kita? Alhamdulillah tah. Ada di kampung kita rukun kematian, itu kan jiran kita tah. Nah oleh karena itu kita nih janganlah jahat lawan jiran musuh. Kita bila kita mati, inya kada membantu kita kemana? Kita minta tolong, waduh kipayah nih. Nah, tapi lamun kita baik lawan jiran, insya Allah biar kada disuruh kita dapat musibahnya akan membantu kita. Ia sangat banyak memberikan kebahagiaan kepada kita. Ini kisah jiran baik nih. Jiran yang baik ialah jiran yang menjaga adab-adab berjiran. Tolong menolong pulang. Nasihat menasihati. Ziarah menziarahi. Menjaga kepentingan bersama. Kada kepentingan yang pribadi gitu. Kepentingan orang banyak diutamakannya. Dan lain-lain menjaga lagi lain-lain. Namun kita aruhan siapa mun kada jiran nang mahibaki rumah kita nih. Ya Allah, kita pengantinan siapa mun kada jiran nang membantu kita. Nah, alhamdulillah tapi si jiran yang baik. Tetapi jiran yang jahat sudah pasti akan banyak mengganggu ketentraman jirannya sehingga menggelisahkan jiran dan menjadikan mereka kehilangan segala nilai ketenangan dan kebahagiaan. Jadi seandainya kita bisi jiran yang jahat, sabar ya kita gitu nah. Cuman kita jangan jadi jiran yang jahat. Kita hendaklah jadi jiran yang baik. Kalau masalah orang jahat dengan kita yang sabar gitu. Oleh karena itu Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran walaupun terhadap mereka yang bukan seagama dengan kita. Jadi jiran tuh ada 3 lah. Dalam kitab itu disebutkan ada 3. Ada jiran yang mempunyai satu hak saja, yaitu jiran yang kada seagamawan kita dan kada ada kaitan keluarga. Kita misalnya bertetangga lawan orang yang non muslim. Itu ada hak jiran lah ibaratnya tah. Napa? Haknya ya inya kada menyakiti kita, jadi kada mengganggu inya. Inya kada mahaur kita kada mahaur inya. Seandainya inya minta tolong, wajib kita menolong. Walaupun beda agama, jadi waktu itu kita kada lagi memandang agamanya, karena itu sosial. Karena kemanusiaan, karena inya manusia juga. Walaqad karramna bani Adam ya Allah. Manusia ini dimuliakan. Nah, jadi seandainya inya misalnya ya kok bininya anak beranak ya Allah, minta tarakan kita aja. Kita punya mobil wajib kita menolongi. Inya kelaparan, minta baras wajib kita memberi. Kada lagi memandang agama, memandang kemanusiaan. Toleransi ya Allah. Toleransi itu kakak di dalam kalau agama kan tidak toleransi. Ini dalam masalah kemanusiaan, kemasyarakatan, keduniaan bisa toleransi. Jadi toleransi itu bukan yang inya banatalan kita umpat jua haleluya ada. Atau misalnya kita bemulitan kita harus undang inya ada. Toleransi itu bila inya kesusahan kita bantu. Inya kelaparan kita beri makan, inya kehausan kita beri minum, itu namanya toleransi. Ada toleransi itu umpat jua ke agamanya. Itu kebablasan. Nah ada itu tuh hak, ada punya hak satu hak jiran. Ada lagi jar Nabi. Nah, jiran itu punya 2 hak. Apa? Orang itu orang Islam, berjiran mana kita, tapi kan ada kaitan keluarga. Berarti hak jiran dan hak sesama muslim.
Hak jiran, hak sesama muslim. Kita kada boleh menyakitinya, kada boleh menyakiti, kita kada boleh mengganggu. Kemudian apabila kita ketemu, maka kita ucapkan salam. Kalau kan ini Islam mah. Apabila inya bemulitan mau kita tolak kita. Apabila inya wahin, alhamdulillah kita mengucapkan ya rahmatullah ya Allah. Ini orang Islam mah. Apabila inya minta nasihati, kita nasihati tentang agama. Dah kalau hak sesama muslim lah, sudah pada hadis yang sebelumnya dah. Apabila ia meninggal dunia kita salatkan, itu kan hak jiran sesama muslim. Nah, ada lagi jar Nabi jiran itu 3 hak, yaitu orang Islam, keluarga kita, bejiranon kita. Jadi hak jiran, hak sesama muslim, dan hak keluarga. Contoh misalnya kita badang sanak batatai rumah. Nah, badang sanak batatai rumah. Hak. Jadi kita itu napa keluarga nih silaturahmi, menyambung tali keluarga ya kalah Nah, bila kita membantu tuh kita utamakan kalau kita berdua hanya orang lain. Mana hak tetangga, hak sesama muslim, hak keluarga ulang. Itu 3 haknya. Apakan lagi yang seagama, ada di sini lah. Apakan lagi yang seagama dan yang ada hubungan kekeluargaan dengan kita, berarti 3 hak tah. Hak tetangga, hak sesama muslim, dan hak keluarga. Islam telah menjadikan berbuat baik kepada jiran itu sebagai bukti keimanan seseorang dengan Allah Ta'ala dan hari kiamat. Yang mana ya? Kalau orang tuh ngaku beriman, buktinya apa? Nah, dibuktikan dengan akhlak kita baik lawan tetangga, walaupun non muslim. Jadi kisahnya malaikat Jibril itulah rancak benar mewasiati Nabi, baik-baiklah nyawan tetangga lah, karena si Jibril ini tahu tetangga Nabi ini Abu Jahal. Biar walaupun inya jahat, baik-baiklah tetangga lah, baik-baiklah. Sampai ujar Nabi, aku menyangka saking ngancaknya Jibril ini mewasiati aku, baik-baiklah tetangga, sampai aku menyangka tetangga tuh kayak modelnya kayak mewaris aku. Mereka yang bewarisan itu, tapi Nabi ini kan mewaris harta bang lah, kada mewariskan harta bang. Cuma kayak modelnya mereka yang modelnya kalau mewaris itu sudah, mereka keluarga sudah. Batu pulang ada Nabi kita ditakuni, ujar orang tu bertakon, wahai Rasulullah, apa pendapat pian si fulanah itu seorang perempuan, tasumun nahar wa taqumul lail wa tu'zi jiranaha. Inya ni seorang perempuan tu pak ibadah puasa terus pemuasa orangnya, penyembahyang orangnya, panahajud, ketujuh sembahyang tahajud, siangnya puasa. Tapi ada sebuting napa kesalahannya, jahat lawan tetangga. Ujar Nabi, hiya finnar, dia itu calon penghuni neraka. Nah, biar kayak apa ibadahnya banyak ya Allah, cangkalnya ibadah, ilmunya cuman lawan tetangga jahat, itu ujar Nabi hiya finnar, dia ini penghuni neraka, calon penghuni neraka. Terus hadis berikutnya, hadis ke-18, berbuat baik terhadap kawan. Berbuat baik terhadap kawan termasuk akhlak mulia. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul ashabi indallahi ta'ala khairuhum li sahibihi. Rawahu Tirmidzi. Artinya, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sebaik-baik sahabat itu ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tirmizi itu ya-nya tertinggal lah. Berarti At-Tirmizi. Hadis riwayat Tirmizi. Ada ulama mengatakan, amun kita tuh hendak tahu kawan kita nih bujur-bujur ikhlas kah bakal non kita kadakah, bujur-bujur baik kah bakal non kita kah, maka bawainya musafir itu berjalan tulak bepergian. Nah, ketika bepergian itu kebaikan kawannya diuji. Kan ketika musafir, ketika bepergian itu bisa kita kehabisan ongkos. Contoh kayak anggaplah misalnya ini kita nih sama-sama tulak membawa bekal sama-sama, membawa roti misalnya, berapa rotinya 5 biji misalnya. Sehingga di suatu tempat makan sebiji seorang, berarti tinggal 3 biji kalau lagi lah. Singgah pulang ke suatu tempat, makan pulang sebiji seorang, habis tinggal 1 biji lagi deh. Nah, ketika lapar parot, kawan kita lapar juga. Sebiji ini lah, bila kawan kita tuh bepandai gini, sabiji ini kesampian aja kan, biar orang belum ada usah. Itu bujur-bujur kawan ikhlas. Berarti itu apa tuh? Wa yusiruna ala anfusihim walau bihim khasassah tuh Quran tuh. Dia mau utamakan orang lain, padahal berhajat. Itu nah hebat. Ketika sama-sama menghajatkan, dia bakalah dan mau utamakan orang lain. Bian jagin jan. Ulun kada ulun anu jan kawah aja jan. Bakal makan tahan aja pian aja jan. Wah itu hebat tuh. Nah, amun hendak tahu tuh ibaratnya kawan kita nih ikhlas kah kada kawan. Lah di waktu musafir ketika sama-sama kehabisan bekal, tinggal 1 bekal ini. Kalau untuk aku ndegin lapar ya. Nah, itu berarti kawannya tuh ya ketika kepepet inya lebih mengutamakan dirinya sendiri karena mengutamakan orang lain. Kan akhlak apa Rasulullah, akhlak sahabat Rasulullah itu disebutkan dalam Al-Quran, wa yusiruna ala anfusihim walau bihim khasassah. Mereka mau utamakan orang lain padahal mereka berhajat kepada makanan itu, tapi itu bagus benar pian lah. Di rumah tangga aja tah. Di rumah tangga misalnya makanan seadanya aja deh. Iwak sehimpilannya orangnya berapa banyak kita hakun makalah. Biar aja yang lain bewak seorang nasi aja. Nah, anak bewak, bini bewak seorang makalah. Nah, gotong royong misalnya kalau orangnya 10, wadahnya 7 aja, ada nawani makalah tah. Biar aja orang minum aja hebat tah. Itu mengamalkan akhlak mulia dalam Al-Qur'an dah. Mau utamakan orang lain kalau di segi dunia, tapi kalau di segi ibadah, aduh sahabat tunjulan lah. Masanya sop kosong lah, yang nunjul orang, kita nomor 2 masuk ke, biar aja gini, itu ada paham di pahala. Tapi kalau makanan, biar aja, makan, ulun biar ada makan kada apa-apa. Nah, artinya sudah tadi artinya sahabat itu sebaik-baik sahabat itu ialah orang yang paling baik akhlaknya terhadap sahabatnya. Keterangan cuma Nabi waktu menabuk parit itu peperangan Khandaq kan namanya itu. Nabi itu sidin lapar ya Allah sampai diikat perut sidin dengan batu supaya kada masuk angin. Nah, lalu ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari menyembelih kambing, halus ya kambingnya juga. Lalu bisik-bisik ke depan, bisik-bisik bepandir lawan Nabi, artinya ulun mau undang pian dan beberapa orang aja kada seberataan untuk ke rumah ulun karena ulun ada
menyembelih kambing halus juga, memasak roti kah bubur kah wallahu alam. Nah, karena Jabir ini melihat Nabi itu parut sidin beikat karena lapar. Nah, soalnya Nabi ini nyuruh berataan, diundang berataan. Nah, ketika itu Nabi nang mengaut, aku aja sidin nang mengaut. Dikautakan Nabi makan konyol, sudah batu pulang bergantian masuk ke rumah dikautakan. Artinya kan di situ kan Nabi itu kan sini kan udah makan dulu ada. Sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin masyarakat, ya pembantu, pelayan. Pun pelayan itu ada berdulu, anak buah dulu nih dikanyangi, masyarakat dulu dikanyangi, hanya seorang berdudi. Nah di situ kan mengajarkan kepada kita bagaimana seorang pemimpin itu luar biasa mengutamakan rakyatnya. Itu sebaik-baik sahabat itu ya Rasulullah itu mengutamakan orang lain. Ada sidin itu lapar juga, cuman orang didahulukan. Keterangan, manusia ialah makhluk Allah yang suka hidup bersama dengan orang lain. Nabi Adam aja dah manusia Allah, Nabi Adam dah kisidin sunyi sorangan di surga, hendak bersama pasangan juga ya Allah di surga tuh, apalagi kita di dunia nih ya Allah hendak juga bersama orang lain, bakawan lah sifat manusia lah. Nah, sifat tabiat manusia lebih suka bersahabat atau berkawan dengan orang lain. Ya sekarang orangnya bini kawan ya Allah. Kalimat insan itu kan bahasa kitanya manusia. Insan itu kalimat insan itu sendiri berasal daripada anisa ya nasu. Nah, apa artinya anisa ya nasu? Artinya orang yang suka berjinak-jinak dengan orang lain dengan sebab minyak kawan lalu jinak. Kayak pemuda misalnya waktu bujang situ kemari balalah, tapi sudah dibiniakan jinak kayak laginya di rumah. Amun sudah dibiniakan tolah tatap mencari bebinian lain, itu namanya kada normal. Pemuda itu sudah dibiniakan tuh ada sudah nang halal, tatap mencari nang di luar kasih tuh kemari. Nah itu dipertanyakan tuh anunya apa psikologisnya. Jadi insan itu makhluk yang suka hidup bermasyarakat atau bergaul sesama mereka. Dasar kada nyaman juga biarlah kita tuh tanpa bantuan orang lain kada nyaman juga hidup menyorangan, walaupun biarlah di kota kada nyaman juga sunyi, kada ada kawan pandir. Dasar nyaman hidup ada juga orang di sekitar kita. Contohlah kita tuh hendak nukar rokok pasti mencari orang baju rokok. Kita tuh perlu gula pasti ke warung tuh, artinya kan berinteraksi dengan sesama tuh. Kita ini memerlukan, sama-sama memerlukan, sama-sama membutuhkan. Kita hendak makan cari baras pasti ke tukang baras, manusia ya Allah. Nah di samping itu nang kayak ulun misalnya sembahyang sorangan kada berjamaah karena mau kada ada kawan, harus ada kawan supaya berjamaah. Nah di samping itu Islam menyuruh kita supaya senantiasa berbuat baik terhadap orang lain. Karena kita di kawan, bermasyarakat, maka kita ini disuruh berbuat baik, berakhlak mulia kepada masyarakat. Bahkan Islam mengajarkan supaya setiap individu perorangan, setiap kita nih berusaha menjadi sahabat yang terbaik dari kalangan sahabat-sahabat mereka. Pun kawa kita nang berusaha kita nang paling terbaik akhlaknya. Supaya ia lebih dicintai di sisi Allah. Jadi niat kita nih supaya dicintai di sisi Allah. Kadang supaya dicintai makhluk tuh kada. Ya kayak ini bila Tuhan telah cinta kepada kita, maka Allah menggerakkan makhluk-makhluk itu akan cinta kepada kita.
Rusah kita mencari cinta makhluk rusah. Yang penting kita cari cinta Allah. Nya menggiring aja kita makhluk kira cinta kepada kita. Malaikat cinta kepada kita. Ini merupakan satu dorongan yang sangat tinggi nilainya supaya insan itu senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Lawan jualah di kampung tuh, nah di mana kah? Di daerah. Nang di orang-orang respect ke orang tuh simpati itu karena akhlak biasanya. Orang tuh lah ilmunya tinggi tuh, wawasannya luas. Jabatannya tinggi, namun akhlaknya kada bagus, orang kada menghargai. Tapi orang ini kada tapi pintar, kada sekolah bin bari kada pernah naik, kada pernah lulus. Di masyarakat ini kada bisa pangkat apa-apa, kada bisa titel apa. Cuman bila ada nang diganinya respon. Bila ada misalnya orang karena musibah cepat membantu. Bila ada orang dapat kesusahan, inya cepat respon. Itu luar biasa tuh. Orang lebih respect dan simpati kepada orang kayak itu. Dan merupakan satu dorongan untuk berbuat demikian karena mengharapkan pahala di sisi Allah Ta'ala, bukan karena apa-apa kepentingan yang bersifat keduniaan. Jadi kita berakhlak mulia itu bukan hendak mencari simpati manusia, kada, bukan hendak mencari cinta manusia atau hormat manusia kepada kita, kada, tapi kita berakhlak mulia karena kita mencontoh Rasulullah. Rasulullah itu sidin berakhlak mulia karena lillahi ta'ala, karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Ta'ala ridha, maka orang-orang yang di sekitar kita akan cinta kepada kita. Yang penting niat kita itu kada karena mencari popularitas, mencari simpati itu ada, tapi karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak mulia itu kayak apa? Iya nang hadis yang sebelum-sebelumnya tah. Di antara hak sesama muslim nah itu. Contohnya misalnya kita ketemu kawan ucapkan salam, senyum. Bila ada orang garing hilangi misalnya ya kalau bila ada orang kelaparan ya dibantu, orang fakir dihilangi. Itu kan banyak akhlak mulia tuh. Jadi kita lakukan itu semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Halaman 38. Halaman 38. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Nabi nang nomor 4 nang wajib kita kenal di antara nabi yang 25 tah. Ngaran sidin Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud ini setiap tahun sidin dihauli terus. Dihaul Nabi Hud ya, di mana di Tarim Hadramaut tahu di Tarim kan, pokoknya di Hadramaut dah. Entah ditarimkan di mana kalah. Ini ada sini. Nabi Hud diutus oleh Allah kepada kaum Ad namanya, dari yang terkenal ahli dalam bidang bangunan. Kaum Ad mendiami kawasan pergunungan namanya Al-Ahqaf. Itu Al-Ahqaf lah, bukan Al-Ahqaq, ada huruf fa habisnya itu Al-Ahqaf. Wahnya ini ada di daerah Yaman itu, di Hadramaut namanya ada Universitas Al-Ahqaf. Banyak bubuhan pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di situ. Nya 3 buting yang terkenal di daerah Hadramaut lah. Darul Mustafa ya Habib Umar Al-Ahqaf nih Habib Abdullah Baharun, ada sebutinnya Rubat Tarim itu ampun Habib Salim Syatiri Bahri.
Itu yang apa sekolah nang terkenal lah di daerah situ, nang banyak orang-orang Indonesia belajar ke situ. Al-Ahqaf sebelah utara Hadramaut. Nah di situ ada kaum Ad Bahri. Lalu diutus Nabi Hud ini kepada kaum Ad itu supaya berdakwah, supaya mengenalkan tentang Allah, supaya bertauhid kepada Allah. Negeri Yaman, Hadramaut negeri Yaman. Mereka dibinasakan Allah dengan angin yang sangat kencang dan sangat dingin pulang selama 7 hari 7 malam. Kenapa jadi dibinasakan? Karena mereka itu menentang kepada Nabi Hud, karena mau beriman kepada Allah. Lalu Tuhan murka. Lalu mereka itu pun mati binasa, mati kafir Nah, karena mereka menentang dan tidak mengikuti dakwah Nabi Hud. Sedangkan Nabi Hud bersama pengikutnya yang beriman diselamatkan Allah dengan mengungsi sebelum azab tersebut datang. Jadi sebelum azab datang itu disuruh Tuhan Nabi Hud ini untuk bersama pengikut sidin orang beriman supaya berjauh daripada kampung itu Al-Ahqaf tuh, karena hendak diturunkan azab. Nah, firman Allah Ta'ala, wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuman fataral qawma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Surah Al-Haqqah ayat 6 sampai 7. Tadi dari situlah artinya. Nah, artinya itulah wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin atiyah, artinya adapun kaum Ad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang. Matian mereka itu angin aja angin ini bila sedikit jadi kawan, tapi kalau banyak jadi lawan, bahkan jadi musuh. Kita tuh bila homap nyaman bagi pas angin kelak. Tapi ada juga angin ini sedikit aja jadi musuh. Napa kantut tuh bila kada mau keluar bisa beroperasi biar 10 juta. Masuk angin orangnya. Kada mau keluar jadi penyakit juga. Sakharaha 'alaihim sab'a layalin dan seterusnya, yang artinya yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari. Sini kan 7 malam 8 hari sini. Sama niat ayyam 8 hari. Terus menerus, maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Nang kaya pohon kurma jabuk pas ditiup angin tak rabah. Nang kaya pohon kurma atau nang kropos jabuk pas ditiup angin langsung rabah. Mudinya nang kaya itu dimisalkan dalam Al-Qur'an. Nah, Nabi Hud meninggal dunia di Hadramaut negeri Yaman dan dimakamkan di sana. Makanya ada situ kan orang mahauli haul Nabi Hud ya. Boleh aja kita mahauli Nabi ini, mahauli Nabi Adam nggak boleh ya? Mahauli Nabi Ibrahim, mahauli Nabi Muhammad boleh aja, bagus saja. Jangan mahauli Abu Jahal aja. Terus nomor 5, Nabi nomor 5, Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh adalah keturunan ke-7 dari anak cucu Sam bin Nuh. Sam anak Nabi Nuh.
Beliau diutus oleh Allah kepada kaum Samud, yaitu kaum yang menjadikan, kaum itu lain kaum masjid lah, maksudnya sekelompok manusia. Banyak mana di kitab nih kaum yang menjadikan gunung-gunung batu sebagai rumah tempat tinggal mereka. Yani ahli pahat nih, yanhitunal jibal buyutan, mereka itu memahat gunung-gunung itu menjadi rumah. Cobianlah lihat di Google, ada peninggalan-peninggalan kaum Samud itu dasar harat pahatannya, gunung-gunung itu dipahatnya, diulahnya rumah, diulahnya kamar, jendela, pintu. Ini ahli dalam ilmu pertukangan kaum Samud nih. Gunung-gunung batu, yaitu kaum yang menjadikan gunung-gunung batu sebagai rumah tempat tinggal mereka. Gunung-gunung itu mereka pahat sehingga menjadi kamar-kamar dan membentuk rumah. Dan sampai sekarang masih ada peninggalannya tuh. Karena gunung itu kuat pangle. Jadi ibaratnya tuh karena merasa hebat, ya bisa juga tukang nih ujub lah. Sombong dengan ilmu pertukangannya. Lalu misalnya diutus Nabi Saleh ini supaya mendakwahi mereka, artinya menyembahlah kepada Allah. Jangan merasa hebat, jangan merasa harat gitu nah. Merasa harat itu kan mengaku Tuhan katanya. Tapi mungkin mereka itu membangkang lah. Rumah-rumah mereka ini dinamakan hijir. Hijir itu asalnya kamar malah hijir. Terletak antara Hijaz itu kan bahari kan di daerah Arab tuh Hijaz namanya. Dan negeri Syam tuh daerah nang Suriah, Palestina tuh Syam bahari. Nah di situ firman, jadi buahnya nih saking anunya nih, unta Nabi Saleh kan disembelihnya. Unta Nabi Saleh itu sembelihnya saking katulahan lawan Nabi Saleh. Firman Allah Ta'ala, wa ila Zamud akhahum salihah, kadida sita artinya lah, dan kepada kaum Samud, artinya kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Saleh. Surah Hud ayat 61. Perkataan akhahum dalam ayat itu, pada ayat menunjukkan bahwa Nabi Saleh bukanlah berasal dari kaum Samud itu sendiri. Terus di sini yang kasih jelas hendak panjang tuh cari di kisah Sul Anbiya, kitab khusus bicara masalah Nabi itu panjang situ. Cuman di kisah itu kadang-kadang bercampur jobang dengan kisah Israiliyat, kisah-kisah tentang Bani Israel. Terus yang keenam, Nabi Ibrahim Al-Khalil, berkelar dengan Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah putra Azar bin Sam bin Nuh. Nah, menurut Imam As-Sawi, mungkin ada salah nang sidin Ahmad kah mau ada salah. As-Sawi itu nang mensyarahkan tafsir Jalalain dah. Tafsir Sawi kan. Nah, Azar bukanlah ayah Nabi Ibrahim, akan tetapi paman Nabi Ibrahim. Jadi kisahnya Azar itu nang maulah berhala dah. Nang maulah berhala kemudian dijual. Si Azar itu namanya dah. Nah, Azar itu bukanlah ayah Nabi Ibrahim, tapi Azar itu adalah paman Nabi Ibrahim. Karena sudah menjadi adat bagi bangsa Arab, mereka memanggil paman atau kakek mereka sebagai ayah. Bahkan biarlah kadang-kadang orang lain dikiau, ya abuya, yalah di Arab tuh, yalah buya. Ada lain abahnya abuya aja. Abahku bahasa kitanya. Apalagi paman atau kakek seorang bisa dipanggil ayah. Seperti sabda Nabi pada ketika peperangan Hunain, ketika kaum muslimin hampir dilanda kekalahan. Nah, apa ujar Nabi pernah berucap, anan nabiyyu wa la kadzib. Artinya aku ini nabi kada berdusta aku.
ana benu Abdul Muthalib. Aku nih anak Abdul Muthalib. Artinya Abdul Muthalib itu abahku, maksudnya itu aku nih keturunan, maksudnya Abdul Muthalib kan nyambet abah lebarnya walaupun kai. Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah, kekasih Allah, dan menjadi bapak kepada nabi-nabi sesudahnya, atau yang dikenal dengan sebutan Abul Anbiya, abahnya para nabi-nabi. Di dalam menjalankan dakwahnya, Nabi Ibrahim mendapatkan tantangan dari Namrud, raja zalim. Ini termasuk raja besar lah waktu itu. Ini aja nang menguasai dunia dah. Itu ada 4 kalau nggak salah. 2 orang kafir, 2 orang Islam. Di dalam kitab Kisah Al-Anbiya disebutkan. Nah, menguasai dunia nih, maksudnya bukan kawasan negaranya, bahkan dunia. Ibaratnya kayak Hitler aja kalah. Hitler itu kan menguasai beberapa daerah Eropa kalau waktu itu. Kalau ini udah sama menguasai dunia. Ada 2 orang Islam, 2 orang kafir. Nang Islam nih Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menguasai dunia di zaman Zidane. Kemudian nang saikongnya Zulkarnain namanya. Itu raja ya tuh. Orang saleh. Wallahu alam apakah sidin nabi kah, yang penting yang pastinya sidin itu wali dan penguasa dunia. Zulkarnain wan Nabi Sulaiman. Adapun yang kafir yang pertama Firaun, itu menguasai dunia bahari itu ya. Banyak kekuasaannya, luas kekuasaannya. Kemudian yang kedua ya Namrud nih di zaman Nabi Ibrahim. Diktatornya, rezimnya nih, nang zalim. Rezim jarim. Namrud seorang raja yang sangat zalim. Namrud hendak membakar Nabi Ibrahim, akan tetapi Allah Ta'ala menyelamatkannya dari api yang membakarnya tersebut. Jadi menurut kisah itu kayu itu kayu bakar ditumpuk sebesar gunung dinyalakan. Artinya apinya itu besar lah. Nabi Ibrahim belum ada lagi di situ. Jadi mulai seberangnya Nabi Ibrahim itu dilempar pakai ketapel itu. Ketapelnya pun ketapel besar. Dilempar Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahimnya tuh di situ lalu dibakar, ditumpuknya api, dibakar, dicucul. Kadang itu ya istilahnya api dulu dinyalakan, lalu Nabi Ibrahim ditimbai pakai ketapel. Ketapel itu kan artikan timbai Tuhan. Ibaratnya tuh kasar benar mainnya, main betimbai. Cuman Allah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim. Firman Allah Ta'ala, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Surah Al-Anbiya ayat 69. Artinya, dan kami firmankan, artinya kami kata kepada Nabi Ibrahim. Qulna itu kan kami kata, hai api, bukan kepada Nabi Ibrahim, kepada api lah. Hai api, menjadi dinginlah engkau maksudnya, dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Jadi api itu kan ada hakikatnya, ada membakar lah. Nah membakar itu Allah Ta'ala lah. Api itu kan memberi bekas. Kan contohnya Nabi Ibrahim malah sidin kedinginan dalam api itu. Ada sebagian tuan-tuan guru, ini ayat bisa juga diniatkan dengan ayatus syifa, ayat penyembuh. Jadi bila pian lah dipinta orang anu jar minta banyu pang tawar dingin. Kenapa? Anak ulun panas ya, demam. Nah, pian bacakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Coba kan banyu nita. Dengan mudah-mudahan dengan berkat ayat ini Allah Ta'ala mendinginakan awak kakanakan itu. Nah sebagaimana Allah Ta'ala mendinginakan Nabi Ibrahim ketika di dalam api. Jadi bisa nih diniatkan ayatus syifa, ayat penyembuh. Kan Al-Quran ini kan itu syifa, ya Allah, penyembuh.
Nah bisa jadi tah kalau misalnya pian dipintai orang kena anu jar anak ulun gegeringan minta bang banyu tawar dingin, nah bacaan itu tah berapa bacaannya sekali kan 3 kali kalau salah aja ya. Kemudian yang ketujuh Nabi Lut alaihissalam, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan kita keselamatan selamat dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.